Oke, kita ketemu lagi di talk show Solusi SDM. Saya Aldi yang akan memandu dan menemani narasumber pagi hari ini untuk bersama Anda 1 kali 60 menit. Start dari pukul 8 sampai pukul 9 seperti biasa. Ya. Nanti kalau Anda mau sharing-sharing boleh seperti biasa juga. Kalau mau by phone 0315620096 atau melalui WhatsApp message atau WhatsApp call juga bisa 0817300096. Hari ini kita akan membahas tentang tadi yang sudah saya spill pagi-pagi, konflik antara kantor atau rumah. Nah, ini dua peran yang kalau tidak disiasati dengan baik akan mengganggu karir profesional Anda. Saya senang bisa kembali menghadirkan narasumber meskipun teman-teman dari MSI mohon izin untuk belum bisa bergabung, tapi sudah ada Mbak Inka Sukma Melati SPSI MPSI. Beliau ini Humas Asosiasi Psikologi Positif Indonesia AP2I Jawa Timur, yang sekaligus juga beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya. Ya, Mbak Inka apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya itu ya hampir semua orang mengalami ya. Betul. Konflik of interest dari mana yang harus didulukan ini, terutama yang perempuan ya Mbak ya. Betul Ya, betul Pak. Ya. Kalau cowok kan karena memang sudah terbiasa bekerja di sektor publik, orang mafhum gitu ya. Betul. Tapi cewek ini kan baru sekarang aja banyak yang bekerjanya di sektor publik. Kalau dulu domestik, terus betul, konco winking terus gitu. Sekarang nggak mau kayak Mbak Inka dulu juga. Ya Pak ya. Ya. Apalagi budaya-budaya tertentu pasti Itu dulunya dia. arahnya ke sana. Itu dia. Sekarang nggak mau, Mbak Inka nggak mau suruh di dapur terus nggak mau kan? Mau ya. Betul Pak. Kalau sekarang ya. Ya, menarik ini karena bukan berarti tidak ada solusi Mbak Inka. Betul ya. Hari ini kita akan bicara soal itu. Nah, sebenarnya kalau kita mulai dari pertanyaan mendasar itu, apa sih Mbak sumber utama dari konflik antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi? Oke, mungkin arahnya ke apa yang namanya work-life conflict dulu ya Pak ya. Work-life conflict itu ya betul. Selain ada work-life balance, ada work-life conflict. Ya. Nah, kalau work-life balance tuh otomatis sudah secara sejahtera, sudah seimbang. Nah, tapi untuk mencapai keseimbangan itu yang terkadang sulit. Nah, kita sebut fenomenanya sebagai work-life conflict, di mana ada perannya antara pekerjaan dengan rumah itu kalau misalnya tidak diimbangi akan muncul konflik-konflik. Nah, kalau ditanya sumber utamanya apa? Biasanya kalau di work-life conflict itu ada dua, antara pekerjaan yang mengganggu kehidupan rumah tangga atau kehidupan di rumah, atau kehidupan rumah yang mengganggu di pekerjaan. Tapi sumber utamanya yaitu bisa ada gabungan dari keduanya. Misalnya yang pertama adalah work load atau overwork, jadi pekerjaan itu jamnya panjang, lembur, atau mungkin kita biasanya pekerjaannya 8 to 5 gitu ya, jam 8 sampai jam 3 atau jam 5 sore, tapi itu lebih panjang dan itu berhari-hari. Nah, itu menyebabkan kita overload atau overwork. Itu biasanya sumber utamanya. Kalau sudah di pekerjaan dia overwork, maka di rumah akan waktu-waktu di keluarga akan terpakai kan Pak. Sehingga apa? Ya itu bisa menyebabkan konflik juga di rumah. Salah satunya dari work itu. Dan juga mungkin ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang mungkin tidak ramah begitu ya pada pekerja, yang dimana pekerja itu punya peran lain selain di pekerjaan itu. Gambarannya seperti itu kalau sumber utamanya biasanya itu. Dan yang kedua tidak adanya dukungan sosial. Dukungan sosial itu bisa dari dunia pekerjaannya atau di dunia rumahnya. Misalnya dukungan sosial. Kalau pekerjaannya seperti apa Mbak? Kalau dukungan sosial misalnya dari atasan, dari rekan kerja, yang biasanya kita kenal fenomenanya toxic relationship. Nah, itu nggak hanya di hubungan, tapi di pekerjaan juga ada kan seperti itu, tidak ada dukungannya. Akhirnya membuat orang itu merasa burn out gitu, atau merasa tidak ada dukungan yang diberikan dari pekerjaan. Minimal atau tidak ada apresiasi begitu betul. ya. Betul. Kemudian dari jam kerja, atau mungkin tidak memperhatikan load-nya sudah sangat banyak itu. Lalu kalau dukungan sosial di rumah, tentunya mungkin kalau perannya dia sebagai suami istri ya, perannya sebagai istri mungkin tidak ada dukungan dari suami kalau misalnya ada jam lembur, sedangkan di pekerjaan menyuruh dia untuk lembur gitu kan. Akhirnya konflik ya itu terjadi. Kalau tidak ada dukungan dari kedua belah pihak, muncul konfliknya semakin besar.
Itu sumber utama biasanya seperti itu. Kalau di lapangannya sendiri Mbak Inka, sepanjang yang Anda mungkin cermati data-datanya gitu, sumber konfliknya biasanya lebih banyak mana? Dari keluarga atau dari kantor? Nah, ini biasanya kalau karena saya ini penelitiannya fokus di psikologi perkembangan dewasa, salah satunya di work life conflict ini, yang sudah saya kaji di beberapa jurnal penelitian yang mengkaji tentang work life conflict, sumber utamanya biasanya dari overwork. Jadi pekerjaan yang dia durasi pekerjaannya lebih panjang, waktunya lebih lama, lembur dan lain sebagainya. Biasanya dari situ sumber utama yang paling banyak dirasakan atau dominan dirasakan. Iya. Menariknya karena ternyata Mbak Inka juga sudah membuat penelitian soal work life conflict ini. Nah, itu secara gender penelitiannya 50-50 atau kalau penelitiannya 50-50 Pak, supaya 50-50 kita bisa melihat perannya keduanya. Karena kalau kita bicarakan laki-laki dan perempuan, memang kalau sekarang sudah setara begitu ya dilihatnya. Tapi kalau peran sebagai pekerja itu kan sangat relate untuk gender laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, peran pekerja itu kan baru-baru terasa sekarang ini, karena pekerjaan yang sekarang bisa fleksibel, ada yang remote working, ada yang work from home, work from cafe, atau bahkan lebih fleksibel lagi waktunya. Akhirnya menunjang untuk perempuan mau lebih aktif, lebih produktif lagi, selain dari tuntutan ekonomi. Yang pasti peran itu ya sangat berperan aktif, apalagi kalau perempuan tidak hanya peran sebagai pekerja, kalau di rumah bisa sebagai anak, bisa sebagai pasangan, bisa sebagai orang tua, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi dari sisi jumlah respondennya kan memang sengaja di set up 50-50 ya supaya bisa kelihatan. Tapi kalau dari bebannya, dari bobot permasalahannya, perempuan lebih kalau sekarang lebih rumit, lebih ribet. Iya, betul. Kalau persepsi orang pasti yang melihat gender laki-laki itu dipandang lebih kuat secara fisik. Artinya ternyata, kalau secara fisik lebih kuat, beban kerjanya akan lebih banyak ditugaskan kepada yang laki-laki. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Kalau perempuan dia secara fisik, secara naluri dia mungkin lebih tidak seperti yang laki-laki secara fisik, mungkin dipandangnya lebih lemah dan fisiknya tidak seperti sekuat laki-laki. Akhirnya beban pekerjaannya tidak sebanyak laki-laki memang seperti itu. Gitu ya, faktanya memang kalau dari penelitiannya Mbak Inka itu ya mayoritas memang karena laki-laki dianggap lebih kuat, terus kemudian kepala keluarga betul. Makanya beban lebih banyak ke dia gitu ya. Betul. Tapi so far dari penelitian itu yang menarik apa Mbak? Ada nggak kasus di mana karena work life konfliknya ini sudah nggak teratasi sampai akhirnya amburadul gitu? Ada. Gimana contohnya? Kalau misalnya kita tanya dampaknya, itu dampak panjang ada, dampak jangka pendeknya juga ada. Yang dirasakan dampak jangka pendeknya misalnya kalau untuk pekerja, entah itu laki-laki atau perempuan, bisa mulai dari stres kerja hingga menyebabkan dia burnout atau turnover. Kemudian ada juga yang mengalami sampai anxiety. Itu untuk secara psikologis ya. Secara anxiety dan depresi bahkan. Ada juga yang mengalami konflik dengan relasi. Entah itu dengan pasangan. Ya, kita ngamuan ya, Mbak ya. Ya betul ya, Pak. Mudah tersinggung, tersulut, sumbu pendek gitu. Kadang itu enggak ada permasalahan yang mungkin kompleks, tapi karena beban kerja yang dia rasakan, terus beban psikologis yang sangat berat, itu menyebabkan dia mudah tersulut secara emosi. Itu dampak jangka pendeknya yang langsung terasa. Kalau jangka panjang ya pasti secara kesehatan juga pengaruh. Kemudian secara kesehatan psikologis juga akan sangat berpengaruh. Juga dengan relasi di keluarga. Karena kan juga perannya tidak hanya sebagai pekerja, tidak hanya sebagai suami istri, tapi juga kadang perannya juga sebagai ibu atau perannya sebagai bapak, sebagai orang tua lah. Artinya kan memang harus butuh relasi pada anaknya juga, gitu Pak. Ada nggak dari penelitian itu yang mengalami burnout itu cowok, laki-laki? Ada juga Pak. Ada juga ya? Ada juga. Nah itu dampaknya ke keluarga menjadi lebih berat apa sama aja sih sebetulnya mau yang burnout cewek, istrinya atau suaminya sama aja atau gimana Mbak? Kalau persepsi orang pasti melihatnya kalau burnout pada laki-laki dampaknya akan lebih besar Pak. Karena kita melihat peran laki-laki itu peran sebagai yang tadi Bapak sampaikan. Kepala keluarga, tugas dan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh laki-laki. Sehingga ketika burnout itu terjadi pada laki-laki, akibatnya jauh lebih berdampak
dari sisi perempuan. Kalau kita lihat pun secara logika aja, oh nggak apa-apa yang burnout perempuan, yang laki masih bisa kerja kan gitu Pak. Tapi kalau laki-laki perannya akhirnya berubah dan mindset orang-orang di sekitarnya pasti juga akan menilai loh, kok yang laki-laki nggak kerja nih ya, yang perempuan banyak kerjanya. Nah itu mulai dari budaya dan persepsi kita akan membentuk itu. Dan pasti kalau laki-laki burn out ya cenderungnya akan dampaknya jauh lebih panjang. Karena ya tadi kepala keluarga dia punya wewenang dan tanggung jawab yang lebih dan itu wajib kan ya kalau secara peran. Kalau mungkin perempuan kita lihat bukan berkata wajib dan tidak wajib, tapi perannya itu masih banyak yang bisa dia lakukan selain itu. Gitu. Saya itu sebenarnya pengen menyimpang sedikit, tapi boleh lah ya saya tanyakan ke Mbak Inka. Kebetulan kan Mbak Inka memang meneliti ini. Sekarang ini kan secara umum ya Mbak ya, bukan hanya di dunia kerja gitu ya. Kita agak keluar topik sedikit. Pertanyaan tambahan lah, ini partai tambahan ini sebelum kita break ke iklan. Sekarang ini kan banyak yang kemudian istri membunuh suami, suami membunuh istri untuk alasan-alasan whatever itu gitu ya. Nah sebenarnya fenomena ini menjawab apa Mbak? Apakah memang ada kaitan bahwa ini kemudian juga dalam tanda petik langsung tidak langsung dipengaruhi dengan work-life conflict ini, atau faktor-faktor apa sih Mbak? Mbak Inka bisa jawab nggak kira-kira? Kalau faktor-faktor pendukung lainnya dari case seperti itu pasti akan banyak Pak. Tapi kalau kita lihat dari penelitian work-life conflict sendiri, dia punya dampak yang memang secara psikologis juga ada. Jadi kalau misalnya tadi yang saya sampaikan ada 2 jenis tentang work-life conflict. Yeah. Ada FIW dan ada WIF. Nah FIW itu pekerjaan rumahnya itu mengganggu di lingkungan kerja. Kalau WIF itu pekerjaannya yang menginterupsi di dunia rumahnya. Nah ketika dampak-dampak seperti FIW itu apa? FIW itu kalau kita Itu bahasa simpelnya singkatan tuh bukan? iya singkatan Pak. Jadi rumah, kehidupan rumah pribadinya itu bisa mengganggu di dunia pekerjaannya. Kalau WIF tuh work interfering apa gitu kalau nggak salah tuh itu pekerjaannya yang mengganggu kehidupan rumahnya. Nah, ketika pekerjaan mengganggu kehidupan rumah, bisa saja terjadi hal-hal tersebut. Ya, itu sudah sangat ekstrim ya, Pak. Tapi yang bisa kita kita bisa rasakan gejala-gejala secara psikologisnya, ya bisa saja sampai kecemasan, stres kerja, sampai mengakibatkan depresi dan mungkin ekstrim-ekstrim yang seperti itu. Itu bisa sangat bisa terjadi. Meskipun itu kasuistik ya. Iya, Artinya, kasuistik. Betul. apa namanya? Secara umum tidak sampai seperti itu. Betul. Ya, mungkin cuman burnout yang orang butuh ya tingkat depresi, tapi nggak sampai harus ada tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain. Betul, iya. Memang kasuistik dan juga faktor yang menyebabkannya tidak hanya work life conflict, pasti akan banyak faktornya. Oke, baik. Gitu. Nanti kita lanjutkan Mbak Inka. Kita break dulu, kita ke iklan dulu ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Silakan di 0315620096 atau di WhatsApp message atau WhatsApp call juga boleh di 0817300096. Saya ngobrol dengan teman yang punya passion dulunya pengen jadi penyiar. Jadi makanya sekarang menikmati betul menikmati, ya. Bagaimana bersiaran jadi gitu ya. Meskipun sebagai narasumber ya. Ya. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang apa sih yang kemudian menjadi sumber utama konflik ya, yang disebut oleh Mbak Inka sebagai work-life conflict ya. Betul. Dan setelah kita tahu setelah kita tahu dampaknya yang seperti itu, maka sekarang kita harus sejak dini mengidentifikasi. Nah, kalau misalnya kita mau mengidentifikasi tanda-tanda awal dari kemungkinan wah iki diterus-terus ini nanti bisa work life conflict ini apa Mbak? Nah, ini kalau misalnya kita identifikasi ya Pak ya, berarti kan gejala-gejalanya nanti akan muncul awal-awalnya itu kayak apa biasanya gitu ya. Kita bisa tengarai dengan misalnya dari gejala fisik. Nah, gejala fisik itu seperti apa? Misalnya mudah lelah, bangun tidur gampang capek. Terus merasa pusing, ya itu biasanya itu gejala-gejala awal. Selain itu penyakitnya flu atau apa ya Pak ya, tapi ada banyak gejalanya. Terus ada gejala secara psikologis tadi, secara fisik, secara psikologis. Kalau secara psikologis biasanya kita tengarai dengan gejala emosi misalnya emosinya tidak stabil, mudah marah, mudah tersinggung, gampang tersulut amarah. Kemudian dari gangguan secara tadi emosi, kemudian fisik, kemudian ada juga secara kognitif, biasanya mudah lupa. Terus, gitu ya? Ya, mudah lupa, sulit berkonsentrasi, terus mudah melakukan kerjaan yang berulang-ulang padahal itu sudah dikerjakan.
Nah, itu bisa kita kenali dengan beberapa gejala itu secara bersamaan. Oh, berarti bisa saja saya mengalami work life conflict itu. Nah, itu kan gejala yang terasa baru-baru awal. Jadi masih bisa kita siasati dengan strategi-strategi lainnya. Itu biasanya. Tadi di awal disampaikan bahwa sebenarnya faktornya itu lebih banyak dari dunia kerjanya ya, bukan dari rumah ya. Artinya tapi sama aja ya, ketika dunia kerjanya nggak nyaman, dibawa ke rumah, nanti konfliknya bisa dipindahkan ke rumah, begitu ya. Betul Pak, betul. Karena kalau misalnya di rumah, kita tuh pasti kalau bekerja atas kesediaan orang di rumah gitu Pak. Tapi ketika sudah di pekerjaan yang mungkin memakan banyak waktu sehingga memakan waktu untuk keluarga. Nah, itu yang biasanya menimbulkan konflik di keluarganya. Ya, iya. Dan ketika kita sudah bisa sebenarnya gampang ya Mbak ya, mengidentifikasi, karena yang tahu diri kita kan kita sendiri gitu kan. Betul. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi, sayangnya memang tidak semua orang kemudian berusaha keluar untuk mencari solusi dan lain sebagainya. Nah, padahal ada dampak-dampak negatif dari kalau ini berkepanjangan. Apa aja itu Mbak biasanya yang ini itu juga sebelum saya sampaikan, untuk gejala awal itu biasanya kita kenal dengan psikosomatis. Jadi kelelahan secara psikologis yang kita rasakan bisa secara fisik. Jadi kelelahan secara psikologis bisa mengakibatkan di fisik kita merasakan hal-hal tertentu. Misalnya, gitu ya. Ya, kelelahan fisik, kelelahan psikologis misalnya kita sudah overload, overwork, tapi kita nggak menyadari. Nah, di fisik itu biasanya ada alarm-alarm tubuh. Nah, itu biasanya kita sebut dengan psikosomatis. Misalnya apa yang kita rasakan? Misalnya sakit kepala. Misalnya kita dalam kelelahan psikologis itu anxiety atau kecemasan, atau mungkin stres di dunia kerja. Yang secara fisik bisa kita rasakan, misalnya kepala pusing, kemudian perut terasa mules, mual. Ada juga yang sampai gatal-gatal, bahkan kalau misalnya mengalami psikologisnya stres gitu ya. Gatal-gatal tuh sudah diobati dengan salep dan sebagainya, tapi masih belum bisa sembuh. Nah, itu bisa kemungkinan ada dampak stres secara pekerjaan, stres kerja biasanya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang kita lakukan tuh dampak-dampaknya tadi ya. Kalau misalnya dampak secara fisik itu bisa secara kesehatan terganggu, karena di pekerjaan pasti kita kerjanya 8 jam atau bahkan lebih. Secara kesehatan pasti akan terganggu. Kemudian dampak secara psikologis juga bisa merasakan stres, burnout, turnover, anxiety atau kecemasan, bahkan sampai depresi pun juga bisa saja terjadi. Itu dampak-dampak secara fisik dan secara psikologis. Kemudian ada juga yang mengalami gangguan tidur, sulit tidur. Ada juga yang mungkin kita rasakan, kok aku agak ini ya, sudah banyak kerja tapi kok aku lupa makan. Nah, bisa gangguan makan, gangguan tidur, seperti itu. Ya. Jadi dampaknya lumayan loh sahabat-sahabat Merkuri ya. Kalau kan hari ini kan kita belajar dari Mbak Inka tahapan-tahapannya. Yang paling penting adalah kita sudah tahu sumber utama konfliknya itu apa, kemudian bagaimana kita mesti mengidentifikasi tanda-tanda awalnya, kemudian apa dampaknya. Nah, sekarang kita bicara soal bagaimana strateginya, apa yang harus kita lakukan. Ya, betul. Ini yang paling utama. Karena sebetulnya mencari permasalahan itu gampang ya Pak, tapi mencari solusinya itu yang kadang sulit. Nah, kalau biasanya yang terjadi itu kita mungkin kenal dengan Eisenhower Box atau Eisenhower Matrix. Mungkin kalau teman-teman di sini sudah pernah mengenal itu. Jadi itu istilah untuk kuadran-kuadran yang bisa situasinya kita kendalikan. Ada 4, jadi modelnya seperti box kotak yang dibagi 4 gitu Pak. Gitu ya. Ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, kuadran 1 itu intinya untuk situasi-situasi yang urgent dan penting. Nah, kalau yang di kuadran 2 dia urgent, dia penting tapi tidak urgent. Nah, kalau yang ketiga dia penting tapi tidak urgent, dan yang keempat itu tidak penting dan tidak urgent. Nah, itu biasanya kita kenali situasi itu, tahu batasan itu supaya kita bisa menstrategikan itu. Dan setiap kuadran itu bisa kita lakukan solusinya. Nah, kalau di kuadran 1 misalnya apa? Nah, dia sama-sama urgent dan sama-sama penting, Pak. Jadi kita harus segera melakukan itu, do it. Ya, misalnya apa, Pak? Misalnya apa? Misalnya dalam tugas-tugas yang deadline-nya sangat dekat. Kemudian sangat krisis, butuh kita lakukan problem solvingnya hari itu juga. Nah, itu berarti dia urgent dan penting. Nah, solusi yang harus kita lakukan, do it. Lakukan itu. Nah, kalau yang kedua dia penting tapi tidak urgent. Penting dan tidak urgent. Contohnya misalnya kita lakukan liburan, Pak. Itu kan penting untuk kita. Kesehatan kita, kemudian kita untuk mengupgrade diri kita, itu penting, tapi tidak urgent. Maka apa solusinya? Solusinya adalah plan it.
rencanakan. Jadi belum langsung dilakukan. Rencanakan entah kapan kita misalnya waktu libur, waktu senggang, itu bisa kita lakukan. Tapi tidak langsung dilakukan seperti kuadran 1 yang do it. Jadi kuadran 2 itu masih kita plan it. Lakukan itu atau direncanakan dulu. Nah, kalau yang di kuadran 3 dia hitungannya urgent tapi tidak penting. Tapi tidak penting. Nah, itu biasanya kita lakukan untuk contoh kegiatannya misalnya membalas email, membalas WA, kemudian ada telepon yang merasa itu sepertinya urgent tapi tidak terlalu penting. Itu biasanya kita lakukan dengan delegate atau mendelegasikan atau mereferalkan, atau bisa kita lakukan tapi nanti bisa. Gitu. Kalau yang terakhir itu tidak penting dan tidak urgent, maka bentuk kegiatannya gitu ya? Atau bahkan malah di cancel atau di delete. Tidak perlu itu. Contohnya apa? Misalnya kita scrolling HP dalam berjam-jam, sering kita jumpai itu sebetulnya tidak penting dan tidak urgent. Maka ya tidak usah, karena itu terkait manajemen waktu untuk beberapa tugas lainnya. Atau juga malah ngobrol, menggibah gitu ya Pak ya. Kadang di dunia kerja pasti tidak bisa dipungkiri. Kemudian kalau hal-hal seperti itu tetap dilakukan, itu kan sama halnya tidak penting dan tidak urgent, ya sia-sia sebetulnya waktu yang terpakai. Itu kita siasati dengan delete it atau tidak dilakukan sama sekali. Iya, delete it itu yang paling penting ya. Ya. Tapi Mbak Inka, kadang tidak semua orang itu kemudian bisa memilah-milah dengan mudah. Betul. Iya. Ada orang yang ada penelpon ini? Enggak ya? Bukan ya. Ada orang yang sukanya berdalih, sukanya kemudian berdalih. Loh, itu kan enggak urgent. Loh, siapa bilang ini urgent? Nah, bagaimana cara untuk ngasih tahu mereka yang kadang-kadang kalau orang Jawa bilang mokong gitu loh Mbak. Terus dikandani kok enggak percaya gitu. Padahal kita ngasih taunya yang benar gitu. Piye, Mbak? Ya, biasanya itu kan karena persepsi ya Pak ya. Iyo. Persepsinya satunya urgent, satunya enggak. Bisa kita lihat dengan ini high task dia punya pekerjaan yang resikonya tinggi dan butuh sekali untuk segera diselesaikan. Nah, itu biasanya kita harus segera selesaikan, berarti urgent. Nah, kategori urgent dan tidak itu memang secara ini perspektifnya beda-beda ya Pak ya. Betul. Tapi kembali lagi ke peraturan pekerjaan di tempat kerja masing-masing yang punya kebijakan, mana yang kategorinya urgent, mana yang tidak. Dan bisa membedakan ya sebetulnya memang secara ini bisa kita lihat netral dengan kebijakan di perusahaan yang tempat kita bekerja. Itu ya Pak, kalau misalnya kita sulit membedakan. Artinya dengan begitu kan kita jadi punya parameter ya. Betul. Untuk tahu loh ini urgent enggak, itu ya kita balik lagi ke aturan perusahaannya seperti apa. Betul. Ya, etosnya yang ada di perusahaan itu, kalau misalnya ini menurut kalian nggak urgent tapi ya harus urgent karena gitu ya. Oke. Ya, memang sih ketika bicara soal ketika kita bicara soal diri kita itu kadang-kadang susah ya, kompleks, karena sangat dinamis. Kompleks. Iya. Karena jangankan sama pasangan ya, kita dengan diri kita untuk berdamai saja tidak mudah. Betul. Gimana Mbak? Iya Pak, karena sebetulnya ada banyak latar belakang ya. Setiap manusia pasti punya latar belakangnya beda-beda. Cara menyikapinya juga akan beda. Itu pasti kalau diruntut dari atas banyak runtutannya. Mulai dari pola asuh, kemudian lingkungan di rumah, budaya banyak di rumah. Faktor ya. Faktornya sangat banyak. Terus? Jadi kalau misalnya kita bisa mengenali, ya kenali dulu dari diri kita. Kita punya misalnya kita punya permasalahan apa, sebetulnya yang perlu dihadapi itu akar permasalahannya itu. Kita kenali, kita hadapi. Supaya apa? Yaitu tadi tercipta work-life balance tadi, tidak tercipta work-life conflict. Iya. Oke. Tadi kita sudah diajak untuk yang paling mudah menstrategikan ya agar konflik di dunia kerja dan kehidupan pribadi itu tidak berkepanjangan adalah Eisenhower apa tadi Pak? Eisenhower Matrix atau Eisenhower Box. Ya, Eisenhower Box yang kuadran pertamanya penting dan urgent, kuadran keduanya penting tapi nggak urgent, yang ketiganya urgent tapi nggak penting, yang keempatnya nggak penting nggak urgent. Gitu. Betul. Saya ngapal itu delete. Delete itu kalau lebih baik. 'Oke, baik kita lanjutkan. Terus kemudian
Apa peran komunikasi yang efektif dengan atasan, rekan kerja dan keluarga untuk mengelola? Artinya menyelesaikan konflik work life konflik itu bisa dengan komunikasi yang baik ya Mbak ya. Betul. Bukan cuma dengan pasangan tapi bahkan di kantor juga atasan. Iya, betul Pak. Gimana Mbak? Kalau kita bicara tentang dunia kerja atau dunia pekerjaan, aspek-aspek lain, komunikasi itu salah satu kemampuan yang sangat penting atau keterampilan yang bisa sangat kita gunakan di berbagai aspek. Kalau kita bicara dengan aspek pekerjaan atau industri, pasti komunikasi efektif itu sangat diperlukan, Pak. Tidak hanya di dunia pekerjaan di tempat kerja atau dunia di rumah tangga atau di rumah, itu sangat baik. Jadi kalau misalnya kita mengkomunikasikan dengan baik di rumah, maka akan balance juga di pekerjaan. Nah, di pekerjaan pun juga komunikasi efektif itu sangat diperlukan. Supaya apa ya, tidak muncul konflik-konflik itu. Komunikasi yang efektif itu berarti kan antara kita informan dengan orang yang diberikan informasi itu bisa menangkap dengan baik ya. Kemudian kita bisa mengkomunikasikannya juga dengan efektif. Nah, artinya kalau sudah komunikasi efektif, peluang untuk munculnya konflik itu semakin minim. Jadi kalau dikatakan peran komunikasi efektif itu penting atau tidak? Sangat penting. Bahkan tidak di dunia pekerjaan pun, di aspek-aspek kehidupan lain, komunikasi itu sangat penting. Apalagi di dunia pekerjaan yang mungkin rentan dengan konflik ya Pak. Entah itu konflik dengan keluarga ataupun konflik di pekerjaan. Maka komunikasi efektif itu perannya sangat-sangat penting. Ya, curhat itu masuk komunikasi nggak Mas? Ya, kalau curhat itu masuk komunikasi nggak? Ada juga yang mungkin orang-orang yang punya beban secara psikologis itu mungkin akan sangat ringan Pak ketika dia melepaskan atau merilis itu dengan curhat. Ya. Nah, itu bisa saja Pak komunikasinya Bisa, ya. efektif. Karena apa? Kita bisa tahu orang tersebut kebutuhannya apa, kita bisa selesaikan dengan solusi yang sesuai dengan permasalahannya itu. Harapannya kan seperti itu. Bahkan kalau tidak ada komunikasi atau mungkin tidak mencurahkan apa yang dia rasakan, kita nggak tahu solusi untuk orang tersebut itu apa. Samanya dengan di dunia pekerjaan, ada beberapa situasi pekerjaan yang bisa secara fleksibel kita komunikasi dengan atasan. Semisal kita butuh anak sedang sakit, ya kita komunikasikan dengan baik bahwa pekerjaan-pekerjaan ini sudah didelegasikan untuk hari ini karena kebetulan anak saya sedang sakit. Itu kan sangat urgent dan sangat penting. Mungkin bisa dikomunikasikan kepada atasannya. Nah, dengan seperti itu, atasan juga akan bisa mendelegasikan pekerjaan itu dalam satu hari itu ketika karyawan itu sedang tidak masuk. Nah, itu contoh komunikasi yang efektif. Nah, di rumah pun juga seperti itu. Kalaupun terjadi lembur, ya lembur itu kan nggak mungkin setiap hari ya Pak. Tapi kalau dalam situasi-situasi tertentu perlu dikomunikasikan dengan orang rumah secara baik supaya tidak menyebabkan konflik itu. Ya, artinya kalau kenapa saya tanyakan curhat, karena artinya kan curhat itu bisa jadi solusi, tapi ya teman-teman SR juga harus bisa membatasi dalam tanda petik ya. Kalau nggak jadi gibah juga nanti. Nah, betul, masuknya berarti yang tadi tidak urgent dan tidak penting. Tidak urgent, tidak penting. Tapi orang bilang loh, curhat itu kan penting, mengurangi bebanku lah. Nah, itu kadang perspektifnya ya Pak ya, gitu, betul. Oke, kita break lagi, nanti kita lanjutkan. Dan sahabat Mercury, silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Ya. Yuk kita lanjutkan kembali. Ini ada Mbak Wina. Terima kasih Mbak Wina sudah berkenan mampir di perbincangan pagi ini untuk solusi SDM. Kata Mbak Wina gini, menyiasati konflik dua peran ini, ya maksudnya yang tadi itu ya Mbak ya, di kantor dan di rumah, ini sering membuat stres para wanita karir karena para pria seringkali membebankan tugas keluarga pada istri itu, kan akhirnya muncul juga kan ya komplain ini gitu ya. Dalam kasus ini berarti seorang wanita karir harus smart mencari solusi untuk dirinya sendiri. Apa memang harus seperti itu? Wah, cari follow dia Pak. Karena biasanya kalau sudah ada pembicaraan ini pasti ngumpul yang sesama merasakan Pak, yang relate gitu ya. Ya, makanya Mbak Wina mencoba menarik Mbak Inka. Ayo Mbak Inka, follow aku, follow aku. Follow-followan, cari follow-nya biasanya gitu Pak. Silakan. Karena memang kalau perempuan itu kalau sekarang lebih relatif kesetaraan gender ya, artinya perempuan juga bisa bekerja lebih produktif, bahkan juga bisa memimpin suatu perusahaan atau misalnya tempat pekerjaan itu juga ditempatkan di tempat-tempat penting yang bisa mengakibatkan di pekerjaan itu sangat overload, overwork. Di rumah pun akhirnya makan waktu kan ya Pak. Waktu yang di rumah tuh termakan dengan banyaknya pekerjaan seperti itu. Di rumah biasanya akan ada komplain. Nah, komplain tuh biasanya memang tidak bisa dipungkiri dibarengi dengan konflik-konflik kan ya Pak ya. Jadi di rumah kalau misalnya kalau di TikTok nih Pak, mohon maaf ya, biasanya kita kenal dengan
budaya-budaya patriarki yang masih sangat erat mungkin ya, tapi kalau sekarang agak sedikit ya bisa fleksibel gitu ya Pak ya. Nah itu yang mungkin membuat perempuan pekerja itu juga punya beban lebih. Artinya kalau aku kerjanya lembur, lah gimana nih di rumah? Itu kan ya Pak. Karena itu tadi kalau perannya perempuan itu pasti perspektifnya akan banyak di rumah, domestik, pekerjaan. Terlepas dia pun sudah bekerja, dia tidak boleh melupakan kewajiban yang ada di rumah. Nah kalau misalnya kita bisa lakukan apa, ya itu sebetulnya komunikasi efektif. Kemudian kalau kita bisa set digital boundaries ketika sudah di rumah, maka HP kalau bisa ya di set supaya kita tidak terlalu banyak merespon chat-chat atau WA, atau mungkin kita berhubungan dengan pekerjaan. Itulah artinya di rumah ya fokus di rumah, sangat mindful, betul-betul sadar aku sudah di rumah, berarti pikiranku tidak boleh di pekerjaan. Begitupun sebaliknya, kalau sudah di pekerjaan, harapannya pikiran-pikiran yang di rumah itu ya sebetulnya bisa dikesampingkan. Nah itu harapannya Pak sebetulnya, tapi idealnya kan tidak semudah itu. Kadang di pekerjaan kita bisa ingat-ingat nih di rumah, soal di rumah misalnya anak, kemudian di dunia di rumah pun di kehidupan pribadi. Karena sudah pulang nih, tapi kita akan banyak pikiran nih, tugas-tugas yang ada di kantor atau mungkin deadline dan lain sebagainya. Nah itu yang sebetulnya secara nggak langsung, kalau misal perempuan itu untuk bersedia sudah bekerja, artinya sudah tahu konsekuensinya berarti. Nah konsekuensi itu pasti tidak terlepas dengan dampak-dampak negatif, misalnya konflik tadi. Tapi kita harus betul-betul bijak. Bijaknya mulai dari manajemen waktu, kemudian ngeset digital boundariesnya, supaya apa? Komunikasi efektif juga bisa terjadi. Jadi di rumah dan di pekerjaan itu bisa balance. Nah ini memang tidak bisa secara langsung terasa dampaknya, tapi bisa kita lakukan sedikit demi sedikit. Nanti akan lama-kelamaan membentuk kebiasaan. Nah perilaku itu yang sudah terbiasa, maka bisa menyebabkan ya konflik itu sedikit menurun atau mungkin tidak terjadi konflik. Nah itu yang sangat penting. Ini Bu, ngomong-ngomong, by the way, Bu dosen juga sudah menerapkan ini ya? Iya, kalau tidak ya Pak ya, kalau saya sendiri, saya selain bekerja. Bu dosen, kalau dosen masa masih bisa ya? Iya, karena perannya masih fleksibel ya Pak ya. Betul. Karena kita biasanya kerja nggak 9 to 5 atau 8 to 5 gitu ya Pak. Kecuali dosennya sudah struktural. Kalau struktural memang harus betul kantor setiap hari. Karena kebetulan tidak struktural, maka masih bisa fleksibel. Tapi tidak fleksibel itu Pak, karena selain mengajar, meneliti, ada kegiatan penunjang, misalnya tadi ikut organisasi, aktif dalam asosiasi, kemudian kepanitiaan di kampus, misalnya ada workshop, seminar, pelatihan, itu tetap kita lakukan. Terus misalnya ada borang akreditasi dan sebagainya. Nah itu mungkin secara waktu lebih fleksibel bisa kita atur. Belum lagi kalau sambil kuliah, sambil kerja, kemudian di rumah juga perannya sebagai orang tua, sebagai pasangan, itu sangat-sangat erat konfliknya. Karena kalau semakin banyak interaksi, maka akan muncul konflik Pak. Nah bukan berarti tidak boleh berinteraksi, tapi konflik itu pasti ada. Dan bagaimana kita menyiasatinya, strateginya itu yang harus bagus, supaya lebih balance. Ini mumpung Bu dosen ini juga sedang menempuh pendidikan doktoral dan itu bukan di Surabaya. Artinya kuliahnya jenengan lebih banyak online atau tetap harus offline dalam seminggu? Ada offline, ada online-nya juga Pak. Tapi untuk 1,5 tahun itu offline. Tapi selebihnya sisanya tinggal research penelitian. Berarti ini sudah lewat yang offline-nya ya. Sekarang tinggal lebih banyak riset karena online ya. Betul. Oke. Dan bisa melewati itu apa waktu itu yang karena gini loh, menjawab balik ke pertanyaan Bu Wina begitu ya. Itu kan pasti harus ditunjang juga dengan bukan sekedar komunikasi tapi pasangan yang mendukung. Betul. Iya kan? Iya, betul. Nah, untuk bisa didukung itu kan entah itu perempuannya, entah itu cowoknya, tetap harus bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, dengan reasonable, dengan komitmen gitu. Tapi kan semuanya nggak gampang. Nah, iya betul Pak. Gimana Karena itu? tadi sudah saya sampaikan tentang dukungan sosial. Dukungan sosial itu perannya tidak hanya peran-peran yang remeh, tapi peran yang sangat utama juga. Dukungan sosial itu kalau dalam arti di rumah berarti kita sebagai peran apa nih? Misalnya sebagai istri, maka dukungan sosial ya dari suami. Atau mungkin kita sebagai anak, maka dukungan sosial yang penuh dari rumah ya orang tua.
begitu juga di sebaliknya di pekerjaan. Dukungan sosial yang harus kita dapatkan ya dari rekan kerja, dari atasan. Mungkin kalau kita sebagai atasan dari bawahannya. Nah, itu sebetulnya yang perlu kita siasati juga. Karena kalau misalnya kembali lagi, kalau kita sudah berkomitmen untuk bekerja, maka pekerjaan yang sudah kita lakukan itu sebelumnya sudah kita minta kesediaannya kan, Pak. Artinya kalau kita di rumah sebelum kita bekerja pasti kita sudah ada komunikasi sebelumnya. Misalnya ke suami gitu ya, dalam arti sekarang perannya sebagai istri. Maka sebelum bekerja kan sudah ada komitmen dengan suami. Nah, komitmen itu juga dilihat dari pekerjaannya. Kalau pekerjaannya dilihat itu sangat tidak fleksibel, sangat ketat, strict begitu ya. Artinya di jam 9 atau jam 8 sampai jam 5. Kan sudah ada tahu konsekuensinya. Maka itu yang sebelumnya lebih baik dikomunikasikan dulu. Nah, itu kan kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, konfliknya akan muncul di sambil perjalanan itu. Nah, beda lagi ketika sudah bersedia kedua-dua peran ini, artinya suaminya bekerja, istrinya juga bekerja. Dia sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, kita bukan lihatnya sebagai beban, tapi sebagai tanggung jawab. Dan keduanya itu harus betul-betul komitmen. Tahu kalau yang istri pekerjaannya seperti ini, sudah tahu ritmenya seperti apa. Yang laki juga suami sudah tahu ritmenya. Jadi harus bisa saling mengimbangi sebetulnya. Yaitu lagi kembali ke komunikasi juga. Itu memang sulit, tapi kalau kita terapkan dengan sedikit demi sedikit, itu peluang untuk konfliknya akan semakin sedikit atau semakin rendah. Iya, memang tidak semudah seperti kita membalik telapak tangan gitu ya. Artinya takes time ya. Apalagi jangankan merubah orang lain ya. Merubah diri kita sendiri aja sulit. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ini ada 2 kasus Mbak, misalnya antara suami istri yang sama-sama bekerja. Dalam kasus yang pertama katakanlah ekonomi nggak bagus nih, istri harus bantu kerja. Nah, itu komunikasinya harus disampaikannya seperti apa? Karena nanti di sisi yang lain sebetulnya suami udah mencukupi, tapi istrinya aktualisasi dirinya harus bekerja. Tinggi. Kita mulai dari yang kebutuhan ekonominya memang mengharuskan mereka berdua bekerja. Apa komitmen yang harus dibangun? Betul. Ya, kalau yang faktor utama memang munculnya work life conflict itu yang pertama memang tuntutan ekonomi, Pak. Tidak dipungkiri kalau sekarang tuntutan ekonomi tinggi, maka harapannya kedua orang ini antara suami dan istri atau satu pasangan itu bekerja. Dua-duanya bekerja. Artinya secara tuntutan itu lebih cepat tercapai ya, ekonominya lebih cepat stable, kan gitu idealnya. Tapi ya itu tadi konsekuensinya ketika kedua orang ini bekerja, maka harus ada komitmen. Mungkin kita bisa siasati dengan manajemen waktunya. Misalnya kalau misal istri itu bekerjanya karena macam-macam skema pekerjaan, misalnya kita ambil yang umumnya jam 8 sampai jam 3 sore atau jam 5 sore. Maka lebih dari itu mungkin setelah itu kita bisa kembali ke rumah, beraktivitas di rumah. Kemudian ketika suami pulang ya mungkin quality time, mungkin menceritakan pekerjaan masing-masing seperti itu. Kemudian ada permasalahan apa dibicarakan. Nah, kadang-kadang ketika sudah sama-sama bekerja tapi tidak ada komunikasi itu. Pulang sama-sama capek. Nggak ada ngobrol apa-apa, nggak tahu permasalahannya. Kau nak kopi, kok nggak ada apa-apa. Kamu ngapain lah? Mulailah ya. Dari hal kecil yang seperti itu. Kecil. Iya, oke. Itu yang kalau misalnya faktor ekonomi. Kalau misalnya ini hanya sekedar faktor aktualisasi diri, ini kan sepertinya lebih mudah karena tidak ada tuntutan ekonomi lebih gitu. Tapi kan tidak semudah itu juga. Kalau misalnya ceweknya itu nggak bisa, aku ini wanita karir, sejak sebelum menikah aku berkarir. Iya, betul. Karena gimana itu ini, sudah fenomenanya banyak terjadi kan. Banyak terjadi ya. Karena yang saya teliti juga itu faktor perempuan juga mulai aktif sekarang, mulai ingin aktualisasi diri kalau tadi Bapak sampaikan. Ya, aktualisasi diri itu memang kebutuhan paling tertinggi. Kalau di teori kebutuhannya Abraham Maslow, aktualisasi diri itu yang paling utama, yang paling tinggi puncaknya. Mungkin ketika perempuan ingin mengaktualisasikan dirinya dengan cara ingin produktif, dengan bekerja, kembali lagi harus dikomunikasikan dengan pasangannya. Nah, mungkin kalau pasangannya lebih mudah nih, lebih fleksibel, nggak apa-apa kalau itu nggak mengganggu kamu, selama kamu nggak misalnya tidak terganggu, nggak apa-apa kerja. Nah, itu mungkin akan lebih enak jalannya, lebih mulus ya. Betul. Beda hal lagi kalau misalnya
sudah punya ingin aktualisasi diri tinggi, tidak didukung dengan kemauan dari pasangan misalnya. Nah itu yang sulit. Itu sebetulnya kita bisa komunikasikan juga Pak, dan kita bisa komitmen. Artinya manajemen waktu harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Kadang juga kalau misalnya suami sudah bekerja, kebutuhan aktualisasi perempuan itu juga sebetulnya perlu diperhatikan. Jadi kalau kita sebagai perempuan tuh walaupun kita ingin aktualisasi diri, tapi kembali lagi kita punya peran lain juga nih. Jadi harus seimbang. Nah itu yang sebetulnya sangat berat, tapi memang harus dilakukan sebagai frame untuk tanggung jawab, bukan beban. Karena kalau kita beban, ya itu berarti yang tadinya sudah minta bekerja, sudah harus aktualisasi diri, ternyata menganggap ini sebagai berkeluh kesah, beban. Nah itu yang mungkin harapannya tidak dilakukan itu. Jadi kalau memang kesediaannya bekerja, ya itu tadi harus komitmen, maka semua hal yang mungkin dirasa tidak enak, ya akhirnya harus mau tidak mau diterima. Tapi kebutuhan aktualisasi dirinya akan tercapai dengan itu. Ya, gitu. ya. Tidak mudah memang, tapi komunikasi adalah langkah awal dari sebuah solusi yang dicari ya untuk mengatasi work life conflict ini. Bu Erni, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan untuk join. Langkah konkret apa yang bisa dilakukan HR untuk membantu karyawan menjaga keseimbangan menjadi antara menjadi profesional kantor dan peran personal di rumah? Oh ini jadi kalau misalnya bebannya udah ke HR nih, apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman HR untuk misalnya HR kan bisa tahu nih strategi mengatur di pekerjaannya gitu ya Pak. Iya supaya mereka yang jadi target ini yang rawan work life konflik ini tidak mengalaminya. Apa Mbak yang harus ini sebetulnya sangat kompleks ya Pak ya, karena yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Kita nggak bisa mengendalikan perusahaan ini seperti apa. Betul ya Pak. Nah beda halnya dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin secara fleksibilitas waktu dia bisa mengatur, atau bisa aja beberapa perusahaan yang punya kebijakan ramah keluarga. Ada juga kan seperti itu. Ada yang menyediakan ruang laktasi untuk anak, yang mungkin ada juga yang satu perusahaan itu menyediakan daycare. Artinya ketika dia bekerja, seorang perempuan misalnya bekerja dalam hal ini, maka dia lebih mindful kan bekerjanya. Jadi kehadiran dia di pekerjaan itu secara penuh, nggak berpikir kemana-mana ke anak dan lain sebagainya. Karena di tempat pekerjaan dia secara fasilitas untuk mendukung fleksibilitas kerja, kemudian produktivitas kerja itu didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ramah keluarga. Sama halnya kalau sekolah ramah anak. Kalau ini perusahaan yang ramah keluarga. Nah harapannya kalau ada yang seperti itu, kita bisa lebih mindful dalam bekerja. Jadi kalau misalnya sudah di tempat pekerjaan, kita nggak akan mikirin kan hal-hal yang lain. Nah kembali lagi sebetulnya ini akan sangat kompleks ketika pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sangat target. Jadi menggunakan target sebagai hasilnya. Itu Pak, itu yang akan sangat sulit. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan itu bisa disolusikan, ada solusinya. Bisa kita lakukan ya tadi manajemen waktu, komunikasi efektif, langkah-langkah kecil misalnya tadi lewat Eisenhower Matrix. Nah, sebetulnya dari perusahaan harus diberikan gambaran-gambaran seperti itu. Cuma kadang mereka akan mengambil dua keuntungan akhirnya. Jadi kalau bisa ya produktivitas tinggi, ya untung juga banyak, pekerjaan juga akan semakin dikuras dari pekerjanya. Itu sebetulnya. Nah kalau misalnya pekerja yang kebijakannya sangat manusiawi mungkin ya Pak ya, nah itu yang sangat baik sebetulnya, ramah dengan keluarga, terus ramah dengan pekerjanya. Nah itu yang sangat mungkin dibutuhkan sekarang ini karena ya tuntutan ekonomi yang tinggi, kemudian tuntutan dari pekerjaan juga yang tinggi, semuanya menuntut, di rumah juga menuntut. Betul ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti nggak banyak lagi perusahaan yang tidak memperhitungkan work life conflict ya. Karena kan anak-anak agensi kan paling nggak bisa diatur ya. Makin banyak anak agensi makin banyak anak agensinya, makin mereka paham work life balance ya. Ya artinya mereka bisa memilih tempat kerja yang lain kalau mereka merasa keseimbangan kerjanya terganggu gitu ya. Tapi yang pasti untuk menjawab Bu Erni, yang bisa dilakukan oleh teman-teman HR adalah mengidentifikasi dan kemudian juga mengajak untuk berkomunikasi begitu ya. Betul. Dan juga mungkin ini kalau kita dalam psikologi bisa lewat psikoedukasi, trainer, pelatihan atau coaching tentang work life conflict atau work life balance. Jadi kita lebih aware dengan kesehatan mental pekerjanya. Jadi tidak hanya kesehatan fisik nih. Kadang kesehatan psikologis itu awal mulanya kesehatan fisiknya terganggu.
Ya, kita yang ngobati adalah kesehatan fisiknya. Padahal secara psikologis itu yang dirasakan paling akarnya. Yang mungkin kesehatan secara psikologis munculnya di fisik. Akhirnya kan terlihat gejala-gejalanya, misalnya pusing, mual, atau bahkan gatal-gatal. Gatal-gatal ini sudah diobati dengan salep ternyata masih belum sembuh. Itu munculnya karena kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi sebetulnya. Ada stres kerja dan sebagainya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik ini. Bagaimana caranya supaya kita tetap tenang dan tidak kepikiran saat harus memilih antara urusan kerja dan waktu pribadi. Nah, ini kan ini mendisiplin diri nih ya Mbak ya, untuk berkomitmen, sekarang saatnya mikir kerjaan, begitu sampai di rumah, kita nggak boleh mikir kerjaan lagi. Betul. Tapi kan ini tidak mudah. Betul, Gimana caranya? itu betul sangat tidak mudah. Karena kembali lagi tadi Bapak sampaikan mindset ya. Yang pertama mindset. Yang kedua menciptakan boundariesnya itu yang agak sulit. Karena kita biasanya melakukan itu secara rutin, akhirnya pikirannya juga nggak bisa fokus. Jadi kalau kita terapkan dengan teori mindfulness, dia sadar secara penuh misalnya di pekerjaan, dia duduk sebagai pekerja, itu tidak mudah kita lakukan mindfulness. Jadi kalau di mindfulness kan kita duduk bekerja ya fokusnya akan harusnya di tempat pekerjaan itu. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah bisa dipikirkan juga dalam pikiran kita. Akhirnya tidak mindful, tidak sadar, tidak hadir secara penuh di pekerjaan. Itu. Faktor-faktor penyebabnya banyak. Kalau misalnya kita itu bisa lihat secara kompleks di perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang mungkin kurang bisa memperhatikan secara kebutuhan fasilitas secara fisik maupun secara psikologis. Harapannya ya kalau misalnya bisa diperhatikan, ya itu akan mengurangi tadi. Artinya di pekerjaan betul-betul fokus, di rumah ya betul-betul fokus. Ada juga yang di rumah sudah pulang, tapi masih dilibatkan dengan pekerjaan-pekerjaan lewat online, lewat HP, lewat WA dan sebagainya. Nah itu sebetulnya yang harus di-set adalah boundariesnya, digital boundaries. Apalagi dihubungkan dengan Eisenhower Box atau Eisenhower Matrix tadi. Jadi kalau memang ada pekerjaan lewat HP yang mungkin tidak sangat urgent dan tidak penting, mungkin bisa kita delegate it atau mungkin di cancel dulu lah. Kita tunda ketika kita sudah hadir di pekerjaan. Nah itu yang menciptakan digital boundaries ya kita sendiri sebetulnya dan itu harus komit. Nah itu yang agak sulit, mendisiplinkan diri tentang itu tadi, membedakan batasan-batasannya. Sebetulnya kalau bisa dilakukan rutin dari langkah-langkah kecil itu bisa sebetulnya tidak menciptakan peluang-peluang konfliknya tadi. Iya, seringkali orang itu langsung berharap ini bisa diselesaikan. Padahal nggak bisa, mestinya step by step begitu ya. Betul. Karena membangun habit yang baik itu ya butuh waktu ya supaya kita sampai pada kondisi itu. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Dan ini pertanyaan terakhir dari titipan, ada pertanyaan dari teman-teman MSI. Bagaimana peran perusahaan dalam menciptakan kultur yang mendukung perempuan berkarir atau bekerja? Nah, ini menarik Pak. Kenapa menarik? Karena sekarang itu pekerja perempuan sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Itu karena apa ya? Karena beberapa skema pekerjaan itu lebih fleksibel. Ada juga yang menuntut tidak hanya hadir di tempat kerja, bisa remote working, bisa WFH, bisa WFC. Nah, itu yang menuntut kita, ini kesempatan nih aku untuk aktualisasi diri karena skema pekerjaan itu tidak se-strict yang dulu. Sekarang bisa lebih fleksibel. Nah, perannya dari perusahaan seperti apa kalau untuk perempuan yang bekerja? Sebetulnya ini juga harapan saya juga. Betul tadi lingkungan yang positif dengan dukungan sosial itu seperti apa? Misalnya menciptakan fasilitas-fasilitas yang ramah keluarga. Dalam hal ini pekerja pun yang perempuan pasti dalam kondisi hamil juga sedang bekerja kadang ya. Dalam hamil besar yang belum waktunya cuti masih bekerja. Secara aturan-aturan kebijakan itu yang perlu diperhatikan juga. Kemudian kalau yang sudah melahirkan biasanya kan akan cuti 3 bulan tuh. Setelah 3 bulan anak ditinggal lagi kan. Nah itu sebetulnya bisa kita ciptakan fasilitas-fasilitas yang ramah keluarga. Misalnya menciptakan ruang laktasi. Ada juga beberapa perusahaan yang memperbolehkan membawa anak. Ada juga yang seperti itu. Asalkan tidak mengganggu. Kan di tempat kerja saya juga seperti itu Pak. Jadi boleh membawa anak tuh. Asalkan tidak mengganggu pekerjaan. Misalnya ditinggal mungkin di tempat kerja sebentar untuk ditinggal ngajar. Nanti kalau balik ya paling cuma 1 jam 2 jam untuk 2 SKS gitu kan. Kembali lagi. Nah bagaimana kalau pekerjaannya nggak fleksibel, artinya strict sekali mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau misalnya ada daycare di tempat kerja itu sangat kita merilis pekerjaan di rumah itu lebih mudah.
lebih ikhlas gitu rasanya, lega gitu rasanya. Ini di tangan yang tepat. Nah, kalau misalnya ada fasilitas-fasilitas yang ramah keluarga atau kebijakan dan peraturan yang ramah dengan pekerja perempuan, itu sangat-sangat baik dan mungkin pasti akan sangat didukung. Gitu. Oke, baik. Sebagai closing statement dari diskusi kita hari ini, apa yang bisa disampaikan dalam satu kalimat, Mbak Inka? Bagaimana kemudian upaya-upaya untuk mengatasi work-life conflict? Jadi yang pertama kita harus kenali diri kita. Kalau misalnya sudah muncul gejala-gejala fisik, bisa saja gejala fisik itu muncul dari gejala psikologis yang tidak kita aware-kan itu. Belajar untuk aware terhadap diri sendiri, kemudian berusaha untuk mencari solusinya. Tidak fokus ke permasalahan aja. Solusinya harus segera take action. Jadi kalau tidak ada solusi ya masalah itu akan semakin banyak bertumpuk dan kita menyelesaikannya juga semakin sulit. Nah, ketika sudah ada muncul gejala seperti itu, maka aware dengan diri sendiri supaya tidak ada konflik di tempat kerja ataupun di rumah. Nah, work life conflict itu tadi. Jadi perlu adanya aware untuk diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kendalikan diri kita dulu. Ya. Itu. Baik. Kalau Anda tertinggal dari diskusi saya bersama Mbak Inka, nanti tonton lagi di akun YouTube-nya Mercury ya. Nanti kita akan rilis di sana, kita akan upload di sana supaya bisa tonton berulang-ulang karena ini memang butuh waktu dan pemahaman yang kuat ya Mbak ya, karena membangun komitmen itu tidak semudah membalik telapak tangan begitu. Matur nuwun Mbak Inka Sukma Melati SPSI MBSI, Humas AP2I Jawa Timur. Oh ya, by the way, Asosiasi Psikologi Positif Indonesia ini kegiatannya apa aja, Mbak? Jadi kalau di Asosiasi Psikologi Positif Indonesia kebetulan di wilayah Jawa Timur. Jadi ada AP2I Pusat, ada yang AP2I Wilayah. Mbak Inka yang di wilayah Jatim. Jawa Timur. Okay. Betul. Kegiatannya biasanya kita melakukan beberapa workshop atau seminar, webinar, pelatihan tentang psikologi positif. Nah, psikologi positif itu pandangannya tentang mindfulness. Jadi kita memberikan tentang grateful, well-being. Nah, itu biasanya sangat cocok dan relevan mungkin dalam hal pekerjaan yang mungkin banyak konflik. Nah, mungkin bisa mengikuti ke AP2I Jatim itu aktivitas-aktivitasnya apa saja. Ada beberapa yang gratis juga. Jadi bisa kita ikuti supaya untuk ya upgrade diri kita dan juga mungkin sambil jalan, oh ini ternyata ini yang saya alami, siapa tahu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Untuk bisa mengikuti itu semuanya harus menjadi member? Sebetulnya tidak harus jadi member. Tidak harus jadi member karena kalau member itu dia harus sarjana psikologi minimal untuk jadi member itu. Tapi kalau ingin mengikuti kegiatannya itu bisa umum. Siapapun ya. Betul. Dari latar belakang pendidikan apapun boleh. Betul, boleh. Kalau pengurusannya memang harus psikologi, tapi kalau untuk untuk kegiatan yang harus diikuti itu umum, Pak. Kalau mau kepo kegiatannya AP2I di mana? Boleh di Instagramnya @AP2I Jatim atau AP2I Jatim ya. Atau di TikToknya juga boleh AP2I.Jatim. AP2I.Jatim itu TikTok, kalau yang IG-nya AP2I Jatim. Betul. Oke, baik, matur nuwun sekali lagi Mbak Inka. Sehat-sehat, sukses untuk karirnya, sukses untuk sekolahnya juga. Terima kasih Pak, terima kasih kesempatannya untuk Mercury FM. Ya, oke, baik. Dan sahabat Mercury, saya mewakili teman-teman MSI dan juga Mbak Inka mohon pamit dari talkshow kita Solusi SDM. Kita ketemu lagi dalam talkshow Solusi SDM minggu depan. Sampai jumpa.